Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ani Putri Syifa Melani Putri dengan NIM 05528136 dari Prodi Sistem Informasi di UPBJJ Denpasar. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas dua struktur data, yaitu untuk melakukan sorting dengan menggunakan merge sort dan counting sort. Jadi di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA, dan saya telah membuat sebuah file dengan nama mergesort.java. Lalu ada sebuah kelas dengan nama yang sama. Kemudian di sini saya akan membuat dua metode dengan nama main dan merge sort. Oke, sebelum itu kita akan melakukan pengecekan terhadap array length, di mana jika array length ini nilai kurang dari 2, maka sorting tidak akan dilanjutkan. Oke, karena di sini kita menggunakan metode merge, jadi kita harus menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Menentukan titik tengahnya itu dengan saya membuat variabel mid, di mana dia bagi array length menjadi 2. Oke, kemudian kita akan menentukan sisi kanan dan sisi kiri dari array. Seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pada sisi yang kanan, sama. Hanya di sini kita menggunakan array length itu kurang dari nilai mid-nya. Oke, setelah semua ready, kita akan melakukan proses rekursif, di mana proses ini adalah sebuah metode yang memanggil dirinya sendiri. Kita buat komen terlebih dahulu. Proses rekursif. Sini adalah merge sort. Merge sort itu adalah nilai left. Oke, setelah melakukan proses rekursif, selanjutnya kita akan membuat sebuah metode baru dengan nama merge yang akan menggabungkan kedua bagian array. Oke, pada metode ini membutuhkan 3 parameter. Kemudian saya akan membuat variabel yang akan digunakan untuk setiap array pada parameter ini. Integer, untuk mempersingkat saya akan menulisnya seperti ini. Kemudian kita akan menentukan panjang dari array kiri dan kanannya menggunakan length seperti ini, dot length. Oke, kemudian kita akan melakukan looping lagi, namun kali ini kita akan menggunakan while. Atau keadaan sebaliknya menggunakan else, maka oke, terakhir kita akan menyalin sisa-sisa yang ada pada left array length jika ada. Ini kita menggunakan while.
Oke, kondisinya adalah seperti ini. Jika I itu kurang dari left array length, maka array ke K adalah left array ke I. Seperti ini. Kemudian begitu pula dengan sisi kanan. Ini while juga seperti itu. Oke, kemudian terakhir kita melakukan increment juga untuk sini seperti itu. Ya. Oke, kemudian kita akan melakukan pengecekan. Di sini pada min, kita akan membuat data yang akan kita gunakan untuk sorting. Di sini saya mempunyai sebuah variabel dengan nama adalah array num. Kemudian di sini adalah value-nya yang akan kita gunakan sorting. Misalkan di sini adalah 38, 12, 21, kemudian ada 3, 18, 20, di sini besar misalkan 47, kemudian 44. Di sini kita cek terlebih dahulu. Sudah sesuai pada soal, kita diminta untuk menggunakan minimal 8 elemen. Kemudian kita akan menampilkan terlebih dahulu pada terminal untuk melihat perbandingannya sebelum dilakukan sorting dan sesudah dilakukannya sorting. Ini kita menggunakan sistem outprint learn, array sebelum diurutkan. Oke, seperti ini. Oke, baik. Mari sekarang kita akan coba untuk running. Tapi sepertinya saya tidak bisa running. Oke, ternyata saya lupa untuk menuliskan parameter pada main. Di sini kita menuliskan harusnya seperti ini ya. Kemudian barulah bisa kita running filenya. Oke, ternyata data tidak diurutkan dengan sesuai. Kenapa bisa seperti itu? Dalam merge sort kita coba untuk lihat pada metode merge sortnya. Oke, ternyata metode merge itu belum kita panggil ya. Jadi kita harus memanggilnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita tuliskan merge. Oke, sudah. Mari kita run kembali. Oke, betul. Jadi array sudah diurutkan descending, yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil. Baik, jadi pada soal nomor 1 dengan menggunakan merge sort itu sudah selesai. Baik, kita akan melanjutkan ke soal yang nomor 2. Di soal yang nomor 2 kita akan melakukan sorting dengan counting sort dari data yang terbesar ke terkecil. Berbeda dengan merge, counting sort itu menggunakan frekuensi perhitungannya. Jadi di sini kita akan membuat metode min seperti sebelumnya. Oke, pada metode counting sort kita akan menggunakan parameter array. Jadi pada counting sort kita harus menentukan terlebih dahulu nilai max-nya. Kemudian saya akan menentukan panjang array-nya. Kemudian kita akan mencari nilai max-nya dengan menggunakan iterasi. Kemudian I adalah kurang dari array length Kemudian di sini kita akan membuat sebuah variabel. Kemudian kita akan set value-nya dengan menggunakan for.
Kemudian kita akan melakukan yang namanya proses kumulatif. Seperti ini atau bisa juga yang lebih simpel, ini kita komen terlebih dahulu. Kita buat seperti ini, menggunakan tanda plus sama dengan, yang artinya adalah yang di atas. Kemudian kita akan melakukan penyusunan array. Kemudian kita akan melakukan looping secara mundur untuk mengeset data-data yang telah disortir, karena pada counting short itu lebih stabil. Jadi di sini untuk memudahkan pengisian indeks, saya akan membuat sebuah variabel. Kemudian saya akan set datanya ke output array. Oke, setelah melakukan penyusunan array dan set value-nya, sekarang kita harus membalikkan nilai dari array-nya itu supaya menjadi descending. Saya akan membuat sebuah variabel. Kemudian kita akan set value-nya di sini untuk variabel descending array itu akan menjadi value-nya adalah output array. Ini adalah array length dikurangi 1 dan dikurangi indeks 1. Oke, di sini kita perlu menambahkan indeksnya. Nah, jika proses ini sudah selesai, proses pada for ini sudah selesai, kita akan return hasilnya. Di sini return descending array. Oke, untuk mengeceknya, kita akan menambahkan inputnya pada min. Oke, di min kita tulis integer. Kita akan memanggil metode countShort-nya. Oke, mari kita coba. Baik, di sini array-nya sudah disorting dari yang terbesar ke terkecil dengan menggunakan counting short. Jadi untuk tugas 2 struktur data dengan soal sebagai berikut sudah selesai. Sekian video dari saya, terima kasih.